Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat luar biasa, dan saya yakin semua sahabat yang ada di forum ini semuanya ingin badannya sehat, ideal, cantik, dan tentu selalu awet muda. Yang gagah-gagah juga makin ideal, makin luar biasa. Kenapa? Body ternyata membuat sukses lebih luar biasa. Kenapa? Body benar-benar membuat sebuah tampilan bahwa seseorang itu bisa sukses, tampak menjadi sukses, percaya diri, dalam hidup lebih lancar, dan lain-lainnya. Ternyata penampilan tidak bisa diabaikan. Dan sekarang ini, alhamdulillah sekali, teman-teman semuanya, sahabat sehat semuanya, bertemu dengan saya Ian Subianto, dan pada kali ini kita akan membahas tentang slim muda. Bagaimana manajemen berat badan kita, melangsingkan berat badan kita dengan mudah dan nyaman. Dan kita akan banyak sekali bicara, diskusi, sharing, nanti banyak intervensi-intervensi, dan saya yakin bahwa sahabat semua sama dengan apa yang saya pikirkan. Bahwa kita ingin sekali sehat. Jangan lupa di slide berikutnya, bahasan yang berikutnya, ikuti terus video ini karena Anda akan menjadi orang yang pertama menyaksikan video ini dan mendapatkan benefit yang luar biasa. Oke, sahabat sehat. Saya Ian Subianto, saya selama ini praktisi sebagai seorang NLPer internasional dari National Federation of NLP USA Florida, dan sekarang ini banyak sekali memandu sebagai seorang master trainer di bidang slim muda yang sekarang ini merencanakan sebuah program pendampingan untuk seseorang bisa memanage berat badan dengan sangat luar biasa. Dengan nyaman, tanpa rasa sakit, dengan tetap bahagia, bahkan sekarang ini yang lebih luar biasa lagi, Anda sahabat sehat semuanya bisa tetap di rumah dengan nyaman, tidak harus pergi jauh-jauh, bisa cost saving, dan ternyata mengikuti video ini dan pertemuan yang berikutnya, Anda bisa mengatur berat badan dan kondisi ideal tubuh Anda. Terapan NLP sebagai sebuah psikologi modern membawa sahabat sehat semuanya ke dalam sebuah nuansa baru, pemberdayaan psikologi yang excellent untuk melakukan manajemen berat badan. Sehingga pada saat sekarang ini, ketika orang berlomba-lomba dengan berbagai macam hal yang dikaitkan dengan kondisi kesehatan, karena sekarang ini seseorang menjadi sangat-sangat konsentrasi, fokus terhadap manajemen berat badan. Dilatar belakangi dengan banyak hal. Sekarang dengan pengetahuan ilmu medis yang sekarang luar biasa bisa diakses oleh siapapun. Bagaimana ketika seseorang berada di dalam posisi yang dia sudah di atas ambang normal. Mereka sudah mendekati kegemukan, mendekati obesitas yang tinggi, bahkan sampai dengan obesitas yang kaitan bahaya medis. Maka di sana orang sudah mulai berlomba-lomba. Dan bisa dibayangkan, setiap orang tentunya ingin sekali bahwa usia mereka bisa lebih panjang, badan lebih sehat, penampilan lebih nyaman, tidak dikucilkan, tidak menjadi bahan olok-olok, tidak dibully. Entah Anda remaja, Anda mahasiswa, Anda ibu rumah tangga, Anda profesional bekerja, Anda seorang karyawan apapun, tubuh sehat menjadi modal utama ketika Anda sukses di dunia ini. Bahkan bukan hanya di dunia, sahabat-sahabat semuanya. Kalau tubuh Anda tidak sehat, ternyata tingkat spiritual dan kesehatan pun bisa terganggu. Ibadah juga menjadi terganggu. Kalau kita bicara sehat, salah satu faktor yang sering sekali terjadi sekarang ini, karena hegemoni di Indonesia pertumbuhan kesejahteraan yang luar biasa, rata-rata orang di Indonesia sekarang ini mengalami peningkatan berat badan. Apalagi yang sekarang ini aktivitasnya lebih banyak di perkantoran, duduk santai, pergerakan olahraga jadi kurang, berbagai makanan sekarang ini menjadi asupan-asupan yang luar biasa masuk ke dalam diri kita. Dan ada satu hal lagi, mental belief yang tertanam di pikiran bawah sadar kita. Pada masa di tahun-tahun sebelumnya, era kira-kira 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 50 tahun kemarin, terjadi sebuah tingkat kesejahteraan di Indonesia yang belum seperti yang sekarang ini. Orang tua menanamkan belief model, menanamkan keyakinan ke dalam diri anak, dan outputnya, ya,
saya, Anda, kita semua mengalami sekarang ini perilaku karena mental dasar belief system yang ditanamkan oleh para orang tua kita pada masa lalu. Sahabat sehat semuanya. Satu hal yang namanya gemuk. Sekarang bisa dibayangkan betapa orang menakutkan. Ketika gemuk di sekolah kadang menjadi diolok-olok, pergerakan tidak bebas, jalan di mal cepat capek, napas tersengal-sengal. Apalagi kalau misalnya gemuknya sudah sedikit over, tidur tidak bisa nyaman, nafas sudah benar-benar menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Ada yang pernah mengalami, sahabat sehat semuanya? Ketika tidur, tiba-tiba terbangun karena nafas terasa seperti berhenti, seperti sesak. Asupan nafas di dalam otak menjadi berkurang. Belum lagi kalau itu terjadi penyempitan-penyempitan di bagian pembuluh yang lain, sehingga kegemukan menjadi sebuah nestapa di berikutnya. Ya, gemuk bisa menjadi derita. Apapun yang sekarang disampaikan, oh gemuk itu sehat, gemuk itu cantik, gemuk itu tampan, gemuk itu indah. Nonsen, karena sekarang ini hampir setiap orang punya sebenarnya belief keyakinan, walaupun mungkin malu diungkapkan, bahwa dia lebih mencintai, menyenangi, lebih ingin sekali punya harapan yang besar, bahkan kalau ditawari dengan berbagai macam cara, dia akan mengikuti bahwa ternyata dia ingin tubuh ideal. Dan saya yakin, bukan hanya saya, Anda, sahabat-sahabat semuanya, karena Anda juga ingin sehat dan ideal, pasti Anda pun menginginkan Anda menjadi berpostur ideal. Dan sangat bersyukur sekali Anda bersama dengan saya sekarang ini akan menerapkan sebuah teknologi psikologi modern yang sangat excellent, yang paling mutakhir, karena sekarang ini belum ada yang lebih terbarukan lagi, dan Anda bisa menikmatinya dengan teknik yang langsung, tanpa berpikir lebih jauh, meramu, merancang program-program yang khusus, tapi Anda bisa langsung menggunakannya. Yang paling penting sekali disadari, bahwa ketika kondisi tubuh kita menjadi tubuh yang gemuk, yang gembul, bahkan ada yang dipanggil, maaf dipanggil si gemuk, si gembul, waduh, dengan panggilan-panggilan, dengan bully yang tidak nyaman sekali, menghancurkan percaya diri Anda. Anda boleh sekarang misalnya Anda datang akan wawancara kerja. Anda seorang mahasiswa. Setelah lulus dari sarjana, Anda datang ke sebuah perkantoran, Anda akan wawancara kerja, sementara tubuh Anda yang gemuk, over, dan lain-lain, Anda sudah akan terhambat dengan rasa tidak percaya diri, karena Anda memiliki badan yang begitu gemuk. Anda sebagai seorang yang dulu katakan atlet, mungkin Anda pelatih bela diri, mungkin atlet Anda di badminton, mungkin di bola voli, mungkin di sepak bola atau apapun, ketika sekarang usia Anda sudah di atas 35 tahun, dan Anda ternyata sekarang menjadi gemuk, Anda ketika datang ke sana mau gerak, bagaimana Anda megang raket, Anda mau tenis, mau berlari ke sana ke sini, ternyata lutut Anda, kaki penyangga diri Anda sudah akan mulai terpengaruh, karena posisi badan Anda dengan berat yang di atas rata-rata akan menyebabkan kerapuan tulang yang lebih cepat di dua kaki Anda. Gemuk di dalam belief system yang ada di dalam diri kita semua ternyata tertanam begitu kuat, luar biasa. Yang pertama, gemuk karena dia memang ada DNA dan RNA dari leluhur, dari keluarga, silsilah di atasnya memang ada. Yang berikutnya, karena konsep behavior, kebiasaan hidup kita, makan, asupan, olahraga, gerak badan, ataupun apapun. Tapi kita yang sangat menginginkan bisa makan, dalam tanda kutip sedikit bebas, tapi badan tetap ideal. Dan itu yakin bahwa saya, Anda menginginkan itu semua. Oke, sahabat sehat semuanya. Yang ketiga, ada yang gemuk karena penyakit. Dalam tanda kutip penyakit ini, ada yang karena kaitan mengidap penyakit tertentu sehingga dia bertambah gemuk. Berbagai kelenjar dalam tubuhnya, hormon-hormon yang berlaku dalam tubuhnya, akhirnya akan mengumpulkan berbagai macam lemak sehingga tertimbun menjadi kegemukan di dalam diri Anda. Ada yang karena pengobatan, ada proses medis tertentu, sehingga merangsang pola nafsu makan yang lebih kuat, sehingga terjadi sisa-sisa makanan yang disimpan oleh tubuh Anda. Tidak salah diri Anda, tidak salah Anda karena DNA, tidak salah Anda karena kebiasaan, tidak salah Anda karena penyakit. Tapi kalau Anda berdiri dan menyerah dengan gemuk Anda yang salah, karena Anda tidak berusaha bersama-sama dengan saya dengan selimudah. Gemuk ada dua hal yang paling pokok di belief system atau dogmat keyakinan. Ada orang yang merasa gemuk,
dan yang berikutnya ada yang data terukur memang secara ukuran-ukuran yang formalnya. Kita gemuk, Anda gemuk, siapapun gemuk. Ada hitungan-hitungannya. Kita akan kembali bagaimana ketika DNA, behavior, dan penyakit-penyakit yang menimbulkan kegemukan dalam diri kita. Sahabat sehat semuanya, saya yakin Anda terlahir dari kedua orang tua, ayah dan bunda, ayah dan ibu, papa dan mama Anda. Siapapun orang tua Anda, garis keturunan ke atas Anda akan menurunkan DNA dan RNA yang menjadi cikal bakal ke dalam diri Anda. DNA dan RNA yang masuk dari orang tua Anda, ketika Anda masih berwujud pertemuan antara sel indung telur dan sperma, maka data-data RNA dan DNA akan masuk bersama-sama menjadi janin, dan janin akan berkembang yang nantinya menjadi bayi, dan bayi itu menjadi cikal bakal besarnya Anda. Pada saat ini, DNA yang masuk tergabung di dalam janin sudah membawa data-data dari ayah, dari bunda, papa, dari mama ya, masuk ke dalam sebuah janin kecil yang itu memiliki unsur data baik untuk data fisik maupun data psikis. Sel-sel yang berkembang ada sel bagian dari orang tua kita. Data-data yang kita ambil, data-data yang ada dari orang tua kita. Sehingga proses DNA dan RNA membawa secara genetika apa yang ada dalam diri orang tua akan turun ke dalam diri kita. Lalu yang berikutnya ada konsep yang namanya ruh. Ketika kita ditanamkan ke dalam diri kita secara netral, ruh tidak berpengaruh terhadap kegemukan kita. Karena adanya ruh menjadi software di dalam kehidupan kita. Ada nafs atau ruh, ada DNA, akan masuk menjadi deep structure memory kita, menjadi yang namanya landasan pola bertindak dalam behavior keseharian kita. Habit kita, kebiasaan kita, keluar dari apa yang ada di dalam deep structure memory kita. Oke, sahabat sehat sekalian, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana sebuah perilaku terjadi pada diri kita, diri Anda, diri saya, dan itu berlaku untuk semua orang tentunya. Karena semua dalam perilaku selalu keluar output dari deep structure memorinya seseorang. Oke. Apapun yang masuk ke dalam diri kita melalui panca indera, kita sering disebut dengan ada hidung, telinga, mata, itu, rabaan, kulit. Dalam konsep di NLP, kita menggunakan bahasa VAKOK. Ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Stimulan dari eksternal apapun yang masuk ke kita melalui pintu tersebut dan akan masuk ke dalam late memory, terkena filter, ada proses filtering, dan ada proses deep structure memory, menghimpun memori-memori yang digunakan sebagai dasar sebuah tindakan. Konsep detail secara perilaku ini kita akan banyak belajar di materi yang lainnya, tapi yang terpenting pada saat ini, apa yang terjadi dari konsep deep structure memory menghasilkan sebuah tindakan out yang namanya sebuah perilaku. Perilaku dari mulai pola makan kita sehari berapa kali, merasa kenyang atau belum, perlu nambah sampai berapa kali, makanan kesukaan, ada makanan yang paling membuat kita suka banget, bahkan ada makanan kalau kita lihat gambarnya aja, sampai kita air liurnya terasa begitu, wah di sini sudah tergoda banget. Ada yang seperti itu, ada yang kalau tidak minum es, rasanya menjadi tidak puas kalau minum. Ada lagi kalau makan, misalnya makan sate, wah paling tidak 20 tusuk satu kali makan, nanti siang nambah lagi misalnya. Ternyata ada pengendalian. Ada lagi orang yang tergila-gila dengan yang namanya misalnya coklat. Wah, kalau sehari nggak makan coklat rasanya kayak gelisah sampai dengan sedemikian. Kenapa? Ada yang psikomatis karena coklat. Kalau tidak makan coklat sampai dengan gelisah. Ini adalah sebuah bentuk-bentuk perilaku. Perilaku yang dilakukan terus-menerus akan membentuk yang namanya sebuah behavior atau habit. Habit inilah yang akan menjadi salah satu dasar bagaimana pengaruh dari perilaku terhadap kegemukan dari badan kita. Perilaku akan menimbulkan gejala-gejala efek-efek dalam tubuh kita secara fisik karena perilaku berasal dari deep structure memory kita. Perilaku dan pikiran bawah sadar yang tertanam kuat ini terbagi dalam beberapa
cluster dari memori, baik light memory, deep memory, maupun core of memory. Dan di dalam deep structure memory dan core of memory ini akan membuat sebuah tindakan-tindakan kita berada dalam tindakan yang namanya kebiasaan. Kadang-kadang kita nggak merasa. Makan sudah 3 piring merasa, kayaknya makannya belum banyak, ini masih biasa aja. Tapi orang lain melihat itu sudah banyak. Makan sate 30 tusuk, bilang, enggak ini biasa juga 30 tusuk. Tapi orang lain melihat itu menjadi banyak. Kenapa? Ini adalah sebuah perilaku. Perilaku-perilaku seperti ini tidak kita sadari. Dan kalau kita merubahnya bukan di perilakunya, tapi yang akan kita rubah adalah deep structure memorinya. Anda mungkin pernah tahu tentang teko di rumah. Anda pasti punya di rumah teko atau apapun bentuknya. Kalau teko itu Anda isi dengan air susu, ketika dituang ke dalam cangkir, maka yang berpindah adalah air susu. Akan menjadi air susu di dalam cangkir Anda. Kalau di dalam teko itu air kopi, maka air kopi yang akan bisa keluar dari teko tersebut. Kalau yang di dalam teko adalah air bening, maka yang akan keluar adalah air bening. Teko yang berada di dalamnya, airnya, itu adalah pikiran deep structure kita. Sedangkan yang kita tuang, yang tertuang dalam cangkir, itu adalah tindakan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita ada di dalam deep structure kita. Tugas saya menjembatani Anda menggunakan tool-tool NLP supaya Anda bisa melakukan mendefrag, merubah, memodifikasi, menghidden, bahkan bisa merubah perilaku dengan cara mengutak-atik pikiran bawah sadar Anda, mengutak-atik deep structure memori Anda. Apa yang terjadi dengan mentalitas di dalam diri kita? Belief model ini tertanam begitu kuat. Anda mungkin pernah dengar ketika masa kecil, keluarga mungkin dalam kondisi sulit, katakan era, ada yang sekarang mungkin lahir di era 70, era 80, ekonomi belum begitu bagus, orang tua selalu bilang, nah nanti kamu kalau sudah kaya, kalau kamu berhasil, kamu makan yang enak-enak ya, badanmu biar gemuk, badanmu biar oke, tampak sejahtera. Ternyata itu tertanam kuat. Dari masa ke masa ketika orang tua memberikan nasihat yang demikian, repetition berlaku. Sehingga masuk di dalam pikiran bawah sadar tertanam kuat sekali. Kalau sekarang ini saya sukses, saya harus gemuk. Kalau Anda sekarang ini menjadi orang yang sejahtera, Anda harus gemuk. Itulah mentalitas yang tertanam di dalam deep structure memori kita. Dan itu menjadi modal dasar pedoman sebuah perilaku yang akan keluar dari dalam diri kita kepada tindakan-tindakan keseharian yang bahkan bisa tanpa terkontrol tindakan itu menjadi output dari pikiran bawah sadar Anda. Gemuk karena Anda merasa gemuk. Gemuk karena Anda yakin bahwa gemuk itu merupakan sebuah nilai bagi Anda. Sehingga gemuk di sini karena proses behavior atau perilaku Anda. Dan sekarang ini kita akan membahas lebih jauh untuk sahabat sehat semuanya, bahwa gemuk harus terukur, harus ada data yang memang mengukur kita secara rinci. Oke. Sahabat sehat semuanya, pernah mengenal yang namanya Body Mass Index atau BMI? Sekarang boleh Anda catat berapa berat badan Anda terakhir yang Anda sempat nimbang. Usahakan kalau bisa kira-kira 2 minggu sampai dengan 1 bulan terakhir. 70, 80, 90, 100, atau bahkan ada yang 120. Oke, silakan Anda boleh tulis di kertas Anda. Oke, saya berikan waktu 3 detik untuk menuliskan. Oke, boleh cari pulpen dulu, cari pensil dulu. Oke, tuliskan berapa berat tubuh Anda, timbangan Anda terakhir. Oke, Anda harap jujur ya, karena ini untuk diri kita. Ayo kita tuliskan berat yang paling jujur. Waduh, aku takut Mas Yan, kalau misalnya nimbang ini, wah sampai jarumnya pada lepas kebanyakan. Wah, luar biasa, bisa jadi Anda ketakutan ketika menuliskan berat badan, tapi ini konsekuensi harus Anda tuliskan. Oke. Sekarang berat badan Anda bagi dengan tinggi badan Anda kuadrat. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan Anda. Ini contoh hitungannya. Jadi kalau misalnya berat badan Anda 66 kg, tinggi Anda 155 cm atau 1,55 meter, maka body mass index Anda
66 dibagi 1,55 dikali 1,55 atau 66 dibagi 2,4. Berapa angkanya? Anda boleh pegang handphone Anda. Oke, silakan boleh dihitung-hitung, boleh ambil kalkulator, atau Anda yang ada laptop, boleh Anda cek dengan laptop berapa BMI Anda sekarang. Oke, tuing, ketemu angkanya? Oke, bagus. Setelah ketemu angkanya, sekarang Anda boleh lihat di sebelah sisi slide saya, di kategori, ada yang namanya clinically underweight. Berapa BMI-nya? 14,0 sampai dengan 16. Wow, ini kurus sekali ini. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya lagi, yang warna merah, underweight 17,0 sampai 18,4. Oke. Di bawahnya yang saya tuliskan hijau, kondisi normal Anda, BMI yang idealnya untuk Anda berapa? 18,5 sampai 25. Dan berikutnya yang bawah yang kuning. Oke, silakan Anda baca. Bisa jadi Anda yang sekarang nimbang ternyata angkanya di sekitaran yang huruf kuning atau bahkan yang merah antara 25 sampai yang 40. Oke, Anda cek BMI Anda. Oke, akui. Angka Anda tuliskan berapa BMI Anda. Apakah Anda berada di clinical underweight, normal, overweight, obese, atau clinically obesitas. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 klaster dari BMI Anda. Yang saya berikan warna hitam berarti sudah bukan hanya warning keras lagi, tapi ini sudah harus tindakan segera. Yang warna merah, warning sangat keras untuk segera ditingkatkan atau diturunkan. Yang warna kuning, Anda diambang perhatian-perhatian yang harus melakukan sesegera. Dan warna hijau adalah menjadi target Anda yang akan dicapai. Oke. Dan sekarang Anda nanti boleh kutak-kutik angkanya. Untuk mendapatkan BMI yang Anda harapkan, tinggi badan, kalau Anda sekarang sudah mahasiswa, sudah bekerja, Anda sudah profesional, Anda sudah usia kira-kira di atas 20 tahun, saya yakin tinggi badan Anda tidak akan jauh berubah. Bisa jadi malah nanti ketika tulang punggung terjadi pembengkokan, Anda tinggi badannya akan berkurang. Tetapi kecenderungannya tinggi badan Anda stagnan, stabil, tidak akan jauh berubah. Tapi berat badan Anda, wow, ini yang bisa bergerak, naik, turun dengan cepat. Turunnya sulit, naiknya yang mungkin cepat sekali. Oke, sahabat-sahabat sehat semuanya, sekarang Anda tentukan berapa BMI Anda yang paling pas untuk Anda, dan Anda punya target berat badan yang akan Anda capai. Oke, Anda boleh hitung-hitung. Kira-kira berat badan berapa dengan tinggi badan Anda? Hanya tinggal membalikkan sedikit pakai kalkulator. Kalau tadi beratnya 66, oh kira-kira segini BMI-nya, naikkan menjadi 68 misalnya. Sampai berapa naiknya BMI? Bagaimana kalau dari 66 dikurangi menjadi 64? Anda simulasikan boleh dengan hitungan Anda. Berapa tingkat di klaster mana posisi BMI Anda? Oke, Anda sambil dengarkan saya, Anda masih bisa berhitung secara lengkap BMI yang menjadi target Anda. Wah, ini saya tanyakan, jadi target Anda, well-formed outcome. Karena ini adalah goal atau outcome yang harus dicapai untuk Anda. Anda harus punya impian-impian bahwa saya targetkan berat badan saya dalam waktu 2 bulan harus segini. BMI saya harus segini. Ini target mati hidup saya. Woi, pengaruh dengan kesuksesan, pengaruh dengan kehidupan, pengaruh dengan kesehatan, pengaruh dengan karir, pengaruh dengan banyak hal ketika berat badan Anda harus berada dalam posisi BMI normal. Oke. Silakan boleh dihitung lagi lebih kuat lagi sehingga Anda mendapatkan berapa target yang akan Anda capai dari berat badan Anda. Oke. Sudah dihitung? Oke, ketemu dengan angkanya. Apakah sekarang ketika Anda melakukan, Anda yang over,
nih, misalnya Anda berada di posisi merah ataupun kuning, Anda menuju ke hijau, sekarang berapa kira-kira pengurangan yang akan dilakukan dalam waktu 2 bulan saja? Oke, dalam waktu 2 bulan saja, berapa berat yang sudah Anda targetkan menuju ke kondisi hijau kalau kondisi Anda masih berada di kondisi merah ataupun kuning? Oke, Anda tidak harus memaksakan diri, saya dari 110 kilo harus turun jadi 60 kilo. Tidak harus dengan seperti itu, tapi Anda punya step. 2 bulan pertama harus berkurang sampai seberapa? 2 bulan berikutnya harus berkurang sampai seberapa? Karena yang harus menjadi perhatian Anda, sahabat sehat semuanya, kalau Anda paksakan berkurang dengan drastis, itu pun juga tidak nyaman untuk kesehatan Anda. Oke. Gemuk atau Anda menyebut data berat badan Anda sekarang sudah terukur dengan BMI. Oke. Anda posisi dianggap sebagai atau bukan dianggap sebagai data, Anda masuk kategori kurus, normal, gemuk, atau kalau paling atas menjadi sangat kurus atau paling bawah menjadi sangat gemuk, Anda yang sudah menentukan sendiri. Dan Anda yang punya target berapa yang akan Anda capai dalam waktu hanya 2 bulan saja. Loh, tetangga saya gemuk sehat-sehat aja? Yes, no problem. Kalau memang nyaman dengan gemuk, tapi saya berikan informasi bahwa Anda dalam posisi normal, ideal akan jauh lebih hebat lagi dari kondisi Anda gemuk sekarang ini. Walaupun kalau kita lihat sejarah di Yunani kuno misalnya, 500 atau 300 sebelum Masehi, orang yang montok, cantik, yang berat badannya makin gede, wah, dia makin cantik. Dia akan mendapatkan jodoh yang lebih muda. Kalau masih kayak Korea-Korea yang sekarang di film-film gitu, belum cantik. Kenapa? Belum gemuk. Makanya berbeda dengan yang sekarang ini. Kita sudah mengetahui bagaimana konsekuensi secara medis, bagaimana kita mengetahui bahwa kondisi kita secara kesehatan ini jelas-jelas. Ilmu pengetahuan tentang kesehatan banyak kita dapatkan, dan saya yakin Anda pun percaya sama dengan saya dengan data-data ilmiah. Anda gemuk berarti Anda akan terjerumus ke dalam kesehatan yang kurang baik. Oke. Dan yang terpenting sekarang ini, sahabat sehat semuanya, kondisi Anda yang sekarang ini BMI-nya berapapun, Anda harus merubah diri kepada BMI yang Anda targetkan. Dan salah satu yang bisa saya bantu dengan intervensi yang mudah dengan psikologi modern ini adalah bagaimana merubah perilaku Anda. Karena saya tidak akan bisa merubah DNA Anda, saya tidak bisa merubah ruh Anda. DNA sudah sedari dulu ketika Anda terlahir, sperma dengan sel indung telur bertemu dari ayah, Anda tidak bisa mengotak-atik atau merubahnya. Yang sekarang bisa dirubah oleh Anda adalah bagaimana perilaku, kebiasaan, behavior atau habit Anda. Oke, yang pertama, ada kaitan dengan perilaku adalah mental psikologi. Apa sih yang tertanam dalam deep structure kita tentang yang namanya gemuk, tentang yang namanya obesitas? Bagaimana dengan body kita, berat badan kita? Ini kaitan dengan mental psikologi. Ada orang yang ketika badannya sudah naik sedikit sudah gelisah, tidak bisa tidur, berpikir sudah luar biasa, sudah nggak nyaman sekali. Ada yang ketika naik berat badannya 3 kilo sudah nyesek, pikirannya udah bingung, harus beri herbal, harus beli obat, harus datang ke dokter, konsultasi, dan lain-lainnya. Anda bisa bayangkan banyak sekali yang 1 bulan menghabiskan biaya sekurang-kurangnya untuk kondisi ekonomi yang low sampai middle aja. Saya lihat di sekitar, rata-rata ketika berbelanja herbal khusus untuk pelangsing tubuh, mereka habis sekitar 2 juta dalam 1 bulan. Ada yang 1,6, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Bahkan yang datang sekali ke salon misalnya sampai dengan perawatan sampai dengan 30 juta, tidak sedikit. Kenapa? Inginkan badan yang ideal, inginkan BMI-nya pada kondisi yang normal. Ini. Yang kedua, transmodel.
Transmode yang akan diberlakukan dengan konsep ini adalah bagaimana ketika pikiran bawah sadar diolah, memasukkannya dengan cara yang berbeda sehingga bisa tertanam sangat kuat dalam deep structure memori Anda. Dan konsep ini akan menimbulkan sebuah perilaku baru, state yang baru, kondisi yang baru, dan akan menciptakan sebuah kenyataan hasil juga yang baru. Dan ini yang menjadi harapan Anda adalah kondisi ideal berkaitan dengan data yang terukur dari body mass index Anda. Oke, sampai dengan di sini saya yakin kalau Anda menjadi sangat tertarik dan penasaran untuk segera mengikuti bagaimana sebuah proses membuat Anda dalam kondisi normal. Dan saya yakin karena Anda ingin sekali sehat, Anda tidak ingin dalam kondisi tubuh terhalang secara profesi, karir, usaha, bisnis, dan lain-lainnya, Anda sekarang ini semakin kuat keinginan Anda untuk bisa merubah diri Anda dalam posisi target Anda, BMI kondisi normal. Oke, baik sahabat sehat semuanya. Di dalam deep trance kita bisa dimasuki sebuah masukan memori ke dalam deep structure memory. Saya akan merubah gelombang otak pada posisi gelombang otak Anda di kondisi beta sampai dengan di kondisi alfa sampai dengan di theta bawah. Dan di sanalah akan terjadi proses intervensi psikologi. Dan intervensi psikologi ini akan merubah bagaimana behavior atau perilaku-perilaku yang biasanya digunakan oleh Anda yang terjadi dalam unconscious mind Anda atau dalam deep structure memory Anda. Apa makanan yang paling Anda sukai kalau Anda makan tidak cukup 10 atau 20 untuk memuaskan Anda? Karena makan tidak hanya terkait kenyang, ternyata makan terkait dengan kepuasan. Makanan apa yang membuat Anda tergila-gila kalau tidak makan dalam satu hari Anda merasa gelisah? Makanan apa yang menjadi faktor berat badan Anda naik terus, bahkan tidak terkendali. Sementara makanan itu menjadi makanan yang sangat Anda hobi dan sangat disukai, bahkan Anda tidak mampu meninggalkannya. Makanan apa yang ketika tidak Anda makan, Anda merasa pusing tujuh keliling, tidak bisa fokus, tidak bisa bekerja dengan baik, dan ternyata kalau makanan itu mengganggu stabilitas dari berat badan Anda. Dan itu yang berada di dalam deep structure memory kita yang harus dilakukan proses editing sehingga nanti akan menjadi proses belief system yang berbeda. Tugas saya memasukkan apa yang menjadi keinginan Anda, harapan Anda, mimpi Anda untuk masuk di dalam deep structure memory Anda, terjadi perubahan perilaku Anda dengan nyaman, aman, sehat, dan Anda tetap bisa beraktivitas biasa. Dan yang paling nyaman lagi, waktu yang relatif lebih cepat dan biaya yang tepat, yang sesuai, yang pas dengan kantong Anda. Karena kondisi normal Anda dan sehat Anda mempengaruhi sukses aktivitas Anda. Kita sama-sama akan proses bagaimana membakar lemak kita dengan konsep micro mind healing. Ada yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya bahwa Anda akan masuk ke dalam dunia micro mind healing, merubah dengan kondisi mikro dari sebagian belief system yang tertanam di dalam pikiran Anda, dalam otak Anda, dan akan menjadi kekuatan untuk perubahan diri Anda. Anda memiliki sebuah niat yang kuat mencapai target berat badan Anda, aktivitas pikiran bawah sadar Anda akan berubah dan akan membakar bagian mana di bagian tubuh Anda yang harus bisa tereduksi timbunan lemak dan timbunan kalori yang ada di dalam tubuh Anda. Sehingga nanti akan terjadi pembakaran dengan nyaman dan itu bisa dilakukan dengan mudah, dengan nyaman, kita bimbing, kita dampingi dan Anda bisa melakukannya. Ketika proses ini terjadi, maka ada state of mind di dalam diri Anda yang akan sinergi berpengaruh. Di dalam pikiran Anda, thinking Anda merencanakan sebuah target, maka kondisi emosi Anda akan semakin tertata menjadi jauh lebih nyaman ketika itu tercapai. Dan tubuh fisiologi ini akan menjadi gerakan-gerakan yang jauh lebih nyaman. Anda bisa bayangkan bagaimana nikmatnya, nyamannya kalau tubuh Anda ideal, aktivitas Anda semakin nyaman, kegiatan-kegiatan keseharian semakin lancar. Kalau Anda di bus kota, Anda tidak perlu mengusir orang lain untuk duduk. Kira-kira seperti itu, sahabat sehat semuanya. Oke, baik.
Apa yang harus dilakukan oleh Anda? Sangat mudah sekali. Tapi memang perlu dibimbing secara khusus. Anda perlu sekali mengikuti secara intensif apa yang harus dilakukan. Anda perlu memonitor karena program-program yang akan terjadi dalam Sri Mudah ini, data terukur memang harus kita pegang bahwa kita bisa melakukannya dengan cara terstruktur dengan tahapan yang tepat. Dan ketika itu diakui, diikuti, diyakini, maka akan terjadi proses hasil yang luar biasa. Dan itu hasil kebaikan milik Anda sepenuhnya. Anda mungkin akan bertemu bagaimana ketika proses instalasi pikiran bawah sadar Anda atau deep structure Anda akan ketemu bagaimana ketika ada teknik-teknik dari mulai pattern-pattern tertentu yang akan dirubah di dalam deep structure Anda mungkin akan ketemu dengan bagaimana membuat anchor ketika Anda makan makanan yang sangat luar biasa, makanan sangat enak, Anda sangat bernafsu, tapi ketika makan cukup dengan 2 sendok, Anda akan berhenti secara normal dan Anda tidak merasa apapun karena Anda sudah terpuaskan ingin makannya. Cukup mudah sekali bahwa teknik-teknik nanti yang akan dilakukan oleh Anda merupakan teknik-teknik nyaman karena ini adalah psikologi terapan yang excellent. Salah satu contoh, salah satu klien yang ada dia menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit. Apa yang dirasakan? Setiap pagi hari dia masuk bekerja, lalu dia sudah sarapan, masuk bekerja sekitar jam 10 di rumah sakit daerah ini keliling. Dia bisa ke kantin, bisa kemanapun di jam itu karena ada space waktu untuk break pada pagi hari. Pada break pagi hari ini dia perlu asupan kalori. Oke, memang diperlukan karena memang kerjaan cukup banyak. Apa yang dilakukan saat itu? 2 botol teh manis, masih ditambah dengan 6 gorengan, 1 kali santap waktu break pagi. Jam 10 break pagi, jam 12 makan siang, masih pakai nambah, sebentar lagi sorenya juga masih ada break sore lagi sebelum pulang ke rumah. Setelah itu dirubah ketika install pikiran bawah sadar dilakukan, si orang ini ketika makan gorengan, 1 saja gorengan sudah dimakannya, rasanya sudah terpuaskan dan seluruh energi itu seperti sudah kembali sehingga dia sudah bisa mengurangi 5 gorengan yang berikutnya. Dia bisa tinggalkan. Teh botol yang tadinya sekali minum 2 botol, dia bisa hilangkan sehingga cukup dia minum dengan 1 botol. Pada tahap awal, dia sudah bisa hilangkan. Anda bisa mengira-ira berapa kalori yang sudah ditinggalkan dengan yang tadi dilakukan. Konsep dalam pikiran bawah sadar ini, konsep yang menjadi penguat sebagai landasan perilaku yang harus kita dapatkan. Dan itu ada di dalam pikiran Anda semuanya. Dan sahabat sehat semuanya, tidak usah khawatir dengan teknik yang sulit dan rumit, karena diajarkan dengan cara yang paling nyaman, paling mudah untuk Anda, paling gampang diikuti. Anda cukup stay di rumah dengan sangat nyaman, dan Anda mendapatkan target Anda, body mass index Anda netral, normal, dan Anda ideal. Oke? Mantapkan diri Anda, ada meditasi, pernapasan, dan campur, menjadi konsep NLP, EFT-nya, ada micromind healing. Anda akan gunakan secara bersama-sama teknik ini untuk mencapai tujuan Anda. Dan yang paling nyaman lagi, dengan konsep pendampingan dari Sri Mudah ini, Anda mendapatkan yang namanya sehat, karena sehat nomor 1. Anda sekarang mungkin mengalami bagaimana ketika melihat tetangga meninggal, orang sana meninggal, kabar meninggal, dan lain-lain, rasanya tidak nyaman sekali. Anda mungkin berpikir, bagaimana ketika anak-anak nanti kalau misalnya Anda meninggal, bagaimana istri Anda, bagaimana suami Anda, bagaimana karir Anda, bagaimana tabungan Anda, siapkah Anda, anak-anak akan mandiri, dan lain-lain, sehingga Anda perlu sehat untuk terus meneruskan perjuangan keluarga Anda, untuk terus mencapai cita-cita Anda. Selain sehat, program psikologi terapan yang paling modern, yang excellent sekarang ini, yang paling terbarukan. Dan ini belum ada yang lebih baru lagi. Program ini menjadi program yang akurat, yang sudah dipelajari bukan hanya di Indonesia, tapi sudah di penjuru dunia secara internasional. Sehingga terapan ini menjadi terapan yang sangat dipercaya oleh Anda. Dan ada yang terpenting lagi. Waduh, berbagai macam program kok mahal sekali. Hanya untuk slimming, ngurangi 2 kg. Setelah itu balik lagi keluar dari program. Maaf, I am sorry. Di program kita dengan pendampingan, Anda akan mendapatkan cost saving yang luar biasa. Anda boleh hitung.
Kalau dalam 1 bulan Anda mengeluarkan biaya sekitar 2,9 sampai 3,5 juta dalam 1 bulan untuk Anda meraih hanya pengurangan 2 sampai 3 kg, dan kalau itu berjalan sekitar 4 bulan sampai 6 bulan Anda baru mendapatkan efeknya, Anda boleh dihitung kalau 6 bulan dikali 3,5 juta, maka Anda akan sudah cukup besar, hampir 40 juta yang Anda harus siapkan dana hanya untuk mengatur berat badan Anda. Jasa-jasa yang lain, bidang yang lain, herbal yang lain, obat yang lain, sedot lemak dan lain-lain, kocek Anda. Apakah cukup untuk melakukan itu? Pertanyaan saya, apakah Anda rela berkorban 40 juta hanya untuk mengurangi berat badan Anda yang mungkin hanya seberapa? Oke. Anda harus pergi keluar dari rumah jauh, harus ngantri, harus telepon, Anda harus lagi dengan appointment, kadang dengan suatu kondisi harus batal lagi, ngulang lagi, janjian lagi. No, program ini Anda cukup nyaman di rumah, santai. Kenapa tidak menyiksa lagi? Anda cukup santai di rumah, Anda ngikuti dari rumah, dan yang paling luar biasa, Anda tetap berkumpul dengan keluarga, tapi Anda tetap mendapatkan benefit-benefit yang luar biasa. Dan itu terjadi di pendampingan program kali ini. Stepnya mudah untuk Anda menjadi sehat ideal. Anda ikuti workshop dan terapi. Bukan hanya workshop, bukan hanya materi, tapi langsung, terapi langsung. Pada saat kita berada dalam satu workshop, 6 jam, saya akan terapi Anda dan Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak berhenti di sana, 2 bulan mentoring, langsung ketika Anda mendaftar kelas dari workshop dan terapi ini. Saya berikan bonus luar biasa, 2 bulan mentoring langsung by Zoom, dan kita akan ketemu step by step, teknik by teknik, dan Anda akan melakukan proses intervensi psikologi, akan terapi satu tahap demi satu tahap, sampai mendapatkan tahapan yang luar biasa yang Anda inginkan. Dan Anda masih diberikan kesempatan tanya, sharing, ataupun apapun, lifetime. Di grup yang nanti kita buat, Anda bisa mengikuti grupnya sampai kapanpun, tidak ada batas waktunya. Dan Anda mendapatkan sebuah kelas yang luar biasa, dengan biaya yang Anda keluarkan mengikuti workshop, Anda mendapatkan sebuah kelas senilai 1,6 juta. Langsung Anda bisa mengikuti free kelas seminar Micromind Healing untuk kesehatan tubuh Anda. Wow, banyak yang bertanya, lalu berapa program ini? Apakah 30 juta? No, bukan 30 juta. 40 juta apalagi? Bukan 20 juta. Tidak, terlalu jauh. 10 juta? No. Anda tidak perlu sampai jual sawah, tidak perlu jual kebun, Anda tidak perlu jual aset Anda. Program ini hanya 3 juta. Hanya 3 juta, sekali lagi. Apakah 3 juta enggak terlalu tinggi? Waduh, maaf. 3 juta untuk pendampingan sampai dengan 2 bulan sangat rendah sekali. Kalau Anda tinggal di daerah DKI dan sekitarnya, gaji 1 bulan Anda ini hanya seberapanya. Kalau Anda seorang PNS, ini hanya seberapanya. Kalau Anda pengusaha, Anda penguasa, bahkan Anda yang punya usaha warung bakso, cilok, atau apapun, program yang 3 juta selama 2 bulan, karena ada bonus 2 bulan pertemuan ini menjadi sangat ringan untuk Anda dan sangat pas untuk kantong Anda. Dan wow sekali, tunggu slide yang berikutnya yang paling luar biasa lagi, khusus Anda, sahabat sehat semuanya, yang daftar hari ini nih, super duper murah. Saya kasih 1.490.000, 1,4 juta saja. Dan itu duit receh untuk Anda yang mungkin sangat murah untuk investasi Anda demi kesehatan Anda. Dan saya yakin Anda menjadi sangat penasaran, dan saya tunggu sekarang, karena ini akan segera berakhir, hanya khusus hari ini saja yang 1.490.000, dan Anda bisa nikmati khusus hari ini saja, sahabat sehat semuanya. Dan saya tunggu pada hari ini untuk Anda segera mendaftar dan ikut pada tim kami pendampingan secara paripurna.